Selamat pagi. Kali ini kita akan mencoba mempraktikkan pemasangan ubin dinding, di mana ubin dinding ini adalah pekerjaan lanjutan daripada plesteran. Plesteran ada yang dilanjutkan dengan pekerjaan acian ataupun ubin dinding lainnya. Yang akan kita pelajari saat ini adalah ubin dinding yang akan dipasang di dinding yang sudah terpasang plesteran seperti ini. Tapi sebelum kita melaksanakan pekerjaan tersebut, kita harus tahu dulu alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Tentunya ubin-ubin ini banyak sekali jenisnya, tergantung dari produk dan kemauan si user. Jangan sampai user maunya ubin ukuran yang besar, ternyata dipasang yang kecil, harus disesuaikan dengan kebutuhan si user sendiri. Yang pertama saya akan jelaskan beberapa peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan ini. Ada beberapa peralatan seperti ini ada scrap yang sebenarnya kalau di ubin sebenarnya di lapangan jarang menggunakan scrap yang terbuat dari plat, tapi menggunakan rakel alias scrap yang terbuat dari karet, semacam untuk yang di percetakan-percetakan. Kemudian ada scrap untuk masang, yang ini namanya scrap spesi, di mana scrap sendiri ada bentuk salah satu sisinya berbentuk bergigi seperti ini. Ini untuk alat yang digunakan menempelkan pasta yang akan dipasang di dinding. Kemudian alat-alat lainnya, unting-unting. Saya kira unting-unting sudah pada tahu fungsinya, ini adalah untuk mengukur ketegakan dari suatu benda. Kemudian benang sebagai alat bantu, cutter juga alat bantu. Kemudian yang ini koas juga sebagai alat bantu untuk nanti kalau diperlukan untuk membasahi dinding yang akan kita pasang. Kemudian siku, ini kita yang gunakan siku rangka, siku gede, tidak seperti siku yang digunakan di kayu, siku kecil. Ya. Kemudian palu, oke, saya tajam. Ini ada meteran. Kemudian paku ini terdiri dari dua jenis, 2 ukuran atau 3 ukuran, di mana ada paku yang cukup besar. Ini cukup besar, kurang lebih 5 cm. Ini fungsinya untuk membuat dudukan benang pedoman pada pemasangan ubin. Kemudian ada lagi paku yang sangat kecil. Ini panjang paku kurang lebih 2 cm, di mana diameternya itu kurang lebih 1 mili. Ini digunakan sebagai batas ataupun jarak nat pada ubin yang akan kita pasang. Lain halnya kalau untuk di ubin lantai, pastinya natnya lebih besar dibandingkan dengan pemasangan nat ubin dinding. Berikutnya ada sendok spesi. Sendok spesi ini hanya untuk membuat pasta, baik itu pasta semen ataupun pasta kapur. Kali ini nanti akan kita gunakan pasta kapur untuk membuat adukan. Kemudian ini palu karet. Palu karet fungsinya untuk menekan pada saat pemasangan ubin. Jangan sampai memukulnya menggunakan palu ini. Mungkin hasilnya akan lain. Bisa pecah kalau kita menggunakan ini. Kalau di lapangan gimana? Biasa menggunakan tangan, silahkan. Kalau hanya 1 ubin, 2 ubin, tangan masih kuat. Tapi kalau sudah beberapa ubin, ratusan atau puluhan, bukannya kuat, tangannya tapi malah memar. Untuk itu, semua alat yang disediakan di sini adalah alat yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada lagi water pass. Ini water pass batang, ini difungsikan untuk mengukur kedataran. Kalau yang ini ketegakan, yang ini untuk mengukur kemiringan di mana di set ini adalah 45 derajat. Saya kira sudah dipelajari pada job-job sebelumnya. Alat bantu lainnya, jika kita memerlukan potongan ubin, maka kita harus potong. Potongnya dengan menggunakan alat potong manual. Kemudian ini pun sama, alat pemotong ubin manual. Sebenarnya ada alat pemotong yang menggunakan alat tenaga listrik. Nah, tidak saya tampilkan, tapi sebenarnya itu nanti kalau ada waktu saya tampilkan lagi. Kemudian ini sangat praktis, tapi catatan kalau untuk manual seperti ini dan ini hanya bisa dipakai memotong garis lurus. Jadi kalau untuk yang lengkung itu menggunakan alat yang menggunakan tenaga listrik. Itu alat-alat yang kita gunakan sementara untuk pekerjaan ubin ini.
Kita beralih ke bahan. Ke bahan yang kita gunakan sangat simpel. Karena kita masang ubin dinding, berarti kita harus menyiapkan ubin. Yang saya siapkan di sini adalah ubin dinding yang biasa tukang mengatakan atau di lapangan ini porselen, karena ukurannya kecil. Ya. Ukuran porselen biasanya 10 x 10. Jenis ubin dinding banyak sekali. Bisa menggunakan keramik, bisa menggunakan granit dan lain sebagainya. Tapi di sini yang diperlihatkan ada ubin yang ukuran 20 x 20, ada 10 x 20, ada yang 10 x 10. Yang akan saya pasang di sini praktekkan adalah ukuran 10 x 10. Ini ubinnya. Yang kedua, tentunya kita tidak menggunakan pasir tapi menggunakan pasta. Pasta yang kita gunakan adalah pasta semen atau pasta kapur. Untuk praktek kali ini saya siapkan kapur sebagai bahan untuk pemasangan ubin ini. Bahannya seperti ini. Kemudian untuk membuat pasta tentunya perlu air siapkan. Sehingga pada saat pemasangan nanti jangan sampai memerlukan sesuatu bahan tapi bahannya tidak disiapkan. Nah, barangkali untuk alat dan bahan cukup yang disiapkan. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat secara total kebutuhannya, kemudian bahan sudah siap, maka kita harus tahu bidang yang akan kita pasang ubin itu harus betul-betul layak dipasang. Tentunya sebelum kita masang kita harus mengecek dulu kondisi dinding yang akan kita pasang. Cara pengecekan bisa menggunakan waterpass batang, bisa menggunakan alat yang namanya unting-unting. Unting-unting ini tentunya untuk mengecek ketegakan. Karena bidangnya kecil, kita cukup menggunakan alat pas batang. Contohnya untuk pengecekan, yang pertama cek ketegakannya. Ketegakannya, nah ini kebetulan sudah cukup tegak karena gelembung berada di tengah-tengah. Ya. Kemudian jangan hanya satu sisi, tapi beberapa sisi. Dicek lagi, sudah tegak, yang sebelah sini sudah tegak. Kemudian cek kerataan bidang dengan memasang alat ukur ini secara diagonal. Apakah rapat, apakah cembung atau cekung? Kita mengetahui. Kalau cembung artinya berarti nanti bagian tengah akan terjadi pasta yang tipis. Kalau cekung sebaliknya maka bagian tengah akan tebal. Oke, itu selesai. Nah, kemudian selain itu kita lihat kondisi dinding ini. Karena plesteran itu kalau ditinggal lama akan mengering. Nah, untuk mengimbangi penyerapan air pasta supaya tidak drastis, maka perlu dicek kekeringan. Kalau ini sudah kering, maka harus diperciki atau disiramkan dengan air. Seperti yang sudah dilaksanakan pada pekerjaan plesteran pada pasangan bata. Nah, untuk mengimbangi penyerapan airnya, maka kita harus mencuci dengan sederhana. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan sprayer. Kalau luas sekali, tentunya harus pakai semprotan gitu, sprayer. Ini cukup menggunakan ini. Kita akan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan ubin. Pastinya pekerjaan ubin pun harus menggunakan pedoman. Yang pertama, kita tentukan dulu lokasi yang akan kita pasang. Misalkan lokasi yang akan pasang seperti ini, mau dipenuhi atau hanya sebagian, itu tergantung daripada yang akan dipasang. Kalau misalkan akan dipasang maka kita harus punya jarak dari sini ini jarak kurang lebih kita ukur untuk ukuran satu ubin supaya nanti pada ubin ini tidak memotong. Kita ukur, kita coba mulai dengan menggunakan karena kita menggunakan ubin yang 10 cm, maka kita ukur 10 cm. Kemudian bawahnya jangan diukur 10 cm karena kita menginginkan ketegakannya. Bisa menggunakan unting-unting. Ini hanya melihat
ukuran ke sampingnya saja. Berarti kita ukur di sini pas benang. Ini fungsinya untuk pemasangan paku. Selesai menandai, baru kita pasang pakunya. Paku yang kita gunakan itu paku yang kurang lebih 5 cm, karena ini dipakai untuk dudukan benang yang akan kita gunakan. Jangan terlalu atas, khawatir si plesteran akan rompang. Beri jarak kurang lebih 10 cm. Pasang paku, kemudian yang di bawah juga pasang paku. Yang tadi sudah saya beres sebelah sini. Di bawah cukup kurang lebih 5 cm. Setelah itu, untuk mengetahui ini tegak, kita pasang benang. Secara vertikal. Semua pada bisa ikat. Bagaimana caranya ikatnya? Potong karena kita perlu high sedikit. Untuk memudahkan pengukuran, maka benang tempelkan terhadap dinding. Saya tadi siapkan siku. Kalau menginginkan datar, artinya kalau ini sudah tegak, kalau kita buat siku di sini, maka benang yang akan kita pasang nanti pasti datar. Atau kalau Anda menggunakan waterpass batang, silakan. Sama. Sini. Kemudian lihat gelembung. Kalau sudah datar, berarti ini betul-betul sudah merupakan siku. Sudah. Setelah itu sama pasang paku. Kemudian pasang lagi benangnya. Supaya tidak mengganggu. Kemudian dapatkan lagi, baru kita cek kesikuannya benar nggak siku, ya. Mau yang bawah ditempelkan, kemudian lihat yang atas, ya. Kalau sudah siku, berarti ini udah datar dan tegak. Setelah itu kita atur ketebalannya, di mana ketebalan kalau tadi betul-betul tegak, maka ketebalan pastanya akan sama. Kecuali kalau tidak tegak atau miring. Kalau miring berarti ada beberapa yang harus dipertebal atau dipertipis. Cara mengukurnya atau menentukan ketebalannya, kita tebal ubinnya ukur berapa mili. Di sini kebetulan ada 4 mm, kemudian tambah dengan 5 mm. Jadi jarak benang terhadap plesteran itu setebal 5 mm plus 1 tebal ubin. Saya ukur di sini kebetulan tebal ubinnya 4 mm, artinya ketebalan di sini harus diukur 9 mm.
9 mm. Tapi yang bawah jangan diukur 9 mili, karena kalau diukur 9 mili belum tentu kondisinya tegak. Tapi harus menggunakan unting-unting atau pas batang. Saya pakai coba unting-unting. Unting-unting karena ini lebih tebal, maka harus direnggangkan. Artinya nanti pada saat pemasangan benangnya, jarak benang yang akan kita pakai jadikan pedoman dengan jarak benang yang ada di unting itu harus sama tebalnya. Ini ada 2 cm, maka di bawah pun harus 2 cm. Nah kebetulan ini 2 cm, berarti kalau kita ukur ini ada 9 mili atau apakah 1 cm ataupun 12 mili itu nggak masalah. Karena yang dipinta adalah ketegakan daripada pasangan ubin dinding tersebut. Kemudian untuk ketebalan yang di pertemuan ini kita sesuaikan dengan ketebalan yang ada di benang ini. Benang yang vertikal. Ini ukur, misalkan di sini ada 9 mili. Di sini pun kita ukur 9 mili. Keluarkan, kemudian jarak 9 mili. Oke, 9 mili. Pedoman ini akan digunakan pada saat pemasangan ubin yang vertikal bagian sisi ini dan horizontal bagian sisi ini. Karena bagian tengahnya kita tidak lagi menggunakan pedoman yang ini. Ya. Kemudian setelah selesai ini, kita harus menyiapkan bahannya. Yang pertama, ini ubin harus dicelup, jangan direndam, dicelup aja. Tunggu sebentar. Kemudian tiriskan di pinggir ini supaya mudah menjangkau. Dikasih jarak. Yang ini juga sama, celup. Kemudian disusun. Kalau ternyata ada ubin yang rompal atau ubin yang pecah, maka jangan digunakan karena akan menjadikan estetikanya jelas-jelas akan merusak estetika yang dipasang. Kemudian setelah itu kita mencoba membuat pasta semen. Siapkan pasta semen, kita menggunakan kapur untuk praktek, maka kita buat pasta kapurnya. Kita tahu pasta itu seperti apa sih. Nanti kalau misalkan sudah diaduk, sudah kalis, kita akan kelihatan seperti apa sih pasta kapur atau pasta semen. Harus agak sabar, sama halnya dengan ibu-ibu membuat kue. Nah, sedikit. Terus sampai kalis, maka hasilnya harus kurang lebih seperti ini. Lecakkah? Pasti, karena yang namanya kapur itu karena dia pengikat, maka ini mudah melecakkan. Oke, itu selesai, kita siapkan alat dan bahannya, sudah siap bidang yang akan kita pasang. Setelah ini baru nanti langkah berikutnya memasang ubin yang sebenarnya. Kita lanjutkan pekerjaan selanjutnya, di mana dinding yang akan kita pasang ubin hanya setinggi ini. Kalau misalkan nanti di lapangan tingginya
cukup tinggi, biasanya rumah itu tingginya rata-rata 3 meter, nah, lebih dari 3 meter. Jadi pemasangan benangnya pun harus tinggi itu supaya langsung kondisinya lurus. Oke. Jadi setelah dipasang semua, kita siap memasang. Pasta sudah siap. Cara pengambilan pasta menggunakan skrap PVC yang ada di giginya ini. Ambil, kemudian cara penempelannya tempel di sini dalam kondisi agak tegak, tapi tetap miring seperti ini. Kemudian tarik ke atas. Semakin ke atas, posisi skrap harus semakin miring. Kalau ini hasilnya sekian, berarti harus mengambil lagi pasta supaya cukup minimal untuk 1 ubin. Ambil lagi, kemudian setelah itu pasang lagi sini, kemudian disambung ke atas. Terus, jadi pemasangan pasta ini cukup 1 kali masang untuk 1 ubin. Ambil ubinnya, kemudian tempelkan. Kemudian jangan sampai benar-benar. Kalau ada yang jatuh, bersihkan supaya masih bisa dipakai pastanya. Kemudian ambil lagi ubin, pasangkan. Kita tidak tahu berapa jaraknya yang akan kita pasang. Tempelkan saja dulu. Kemudian paskan. Kondisinya rapat. Tapi kalau rapat berarti kita tidak bisa memberikan atau mengecor pasta pengikat alias lemnya antara ubin satu dan lainnya. Untuk itu disiapkan paku yang kecil seperti ini. Paku ini saya asumsikan diameternya kurang lebih 1 mili. Nah, untuk membuat jarak, tapi ingat bukan seperti ini ditunggu dulu, tapi ini harus kondisinya masih basah. Berarti ya diganjal di sini. Ganjal, di sini juga ganjal. Ganjalnya harus 2. Kemudian saya asumsikan diameter paku dari awal sampai ujung itu sama. Karena di lapangan jarang menggunakan paku seperti ini, tapi menggunakan lidi. Kita tahu bahwa lidi itu konus, tidak diameternya sepanjang lidi itu sama. Jadi kalau paku, insya Allah lebih baik. Kalau sudah 2, boleh dicek ketegakannya dengan menggunakan water pass batang. Boleh Anda ngeceknya nanti setelah 3, setelah 4 boleh. Tapi kalau masih ragu, bisa dicek setiap pemasangan. Tapi kalau setiap ubin dicek, kemudian Anda akan memasang selebar dinding, ya selesainya berapa lama gitu kan. Kita cek aja. Ini harus betul-betul rapat antara ubin dengan waterpass. Dilihat ini pun harus tegak. Berarti pemasangan ubin yang pertama dan yang kedua sudah benar. Tinggal kita lanjutkan masang ubin sampai dengan penuh sesuai dengan yang kita akan pasang rencanakan. Apakah 4, 5, 6 dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan yang direncanakan. Berikutnya pasang lagi pastanya, tarik ke atas. Nah, itu lepas, kemudian pasang ubin. Sama seperti tadi, sementara dirapatkan. Setelah itu baru diganjal dengan menggunakan paku yang diameter 1 mili tadi. Ini fungsi paku hanya sebagai pengganjal, bukan penahan ubin supaya tidak jatuh. Berikutnya saya pasang ubin yang terusnya secara vertikal. Sekali lagi saya ingatkan cara pemasangannya, pertama agak tegak, kemudian semakin atas posisi skrapnya semakin miring. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ketebalan pasta yang ditempel itu mendekati sama. Pasang lagi.
kemudian ganjal lagi. Kemudian kalau mau dicek silahkan cek lagi dengan waterpass. Ini harus betul-betul rapat semua. Cara pemukulan ini jangan terlalu keras karena untuk jenis porselen ini kekuatannya sangat rendah. Beda lagi dengan kalau menggunakan keramik yang tebal. Dipraktekkan, saya akan mempraktekkan sebagian dinding yang disiapkan seperti ini. Ya. Pertama kita pasang 4 ke atasnya, maka ke sampingnya akan saya pasang 4 juga. Hasilnya seperti apa nanti, ya. Kemudian sebelum memasang ke samping, pasta-pasta yang nempel di samping itu bisa dibersihkan dengan menggunakan scarf bersih. Scarf spesi ini ada bagian yang tidak ada beriginya. Kalau ini sudah agak mengeras, maka potong dulu bagian ininya, potong, kemudian baru bersihkan. Masukkan lagi supaya pasta ini tidak mubazir. Masih kita gunakan. Ingat, tangan kalian harus selalu bersih. Kalau tidak bersih, kotor seperti ini, jangan sering dicuci. Biarkan aja selama kerja tangan kotor. Karena kalau sering dicuci akan mengakibatkan iritasi pada kulit-kulit. Karena ini kita menggunakan semen ataupun kapur. Oke, selesai satu jalur vertikal, maka tinggal kita masang jalur yang horizontal. Jalur vertikal pedomannya adalah yang pertama adalah benang ini satu untuk yang horizontalnya, kemudian yang vertikalnya menggunakan benang yang ini. Jadi setiap pemasangan ubin itu ada 2 pedomannya. Kalau ubin yang kedua tadi pedomannya berarti satu benang vertikal ini, yang satunya menggunakan pedoman ubin yang pinggiran ubin yang sudah dipasang. Dan seterusnya, termasuk nanti bagian yang horizontal juga. Oke, berikutnya saya akan langsung pasang bagian yang horizontalnya. Sementara paku-paku ini kalau khawatir nanti akan berubah, jangan dulu dibongkar. Pasang lagi di sini, seperti tadi saya katakan, semakin atas semakin miring. Kurang, tambah lagi. Sambungkan ke atas. Rapikan sedikit. Kemudian pasang. Sama halnya siar atau nut yang vertikal itu pun digandal dengan menggunakan paku. Baik, kita lanjutkan. Setelah selesai jalur yang vertikal, maka kita sekarang akan masang jalur yang horizontal. Pemasangannya prinsipnya sama dengan jalur yang vertikal, cuma arahnya yang horizontal. Seperti biasa, kita awali dengan mengambil pasta dengan menggunakan scarf spesi, tempelkan, tarik ke atas semakin miring, terus sampai penuh untuk satu. Kalau kurang tambah lagi. Kemudian ambil ubinnya, tempelkan di mana pinggiran daripada ubin yang sudah terpasang ini harus betul-betul bersih, menghindari terjadinya siar yang terlalu tebal. Tempelkan.
kemudian kasih jarak mumpung masih empuk, menggunakan paku yang untuk menghindari terjadinya merosot ke bawah. Sama kita pasang paku untuk mengganjal bagian bawahnya. Ingat, paku harus kena terhadap ubin tapi tidak boleh kena persisinya miring. Satu lagi. Setelah terpasang, boleh langsung dibersihkan atau ditinggalkan dulu. Kita pasang untuk kapis berikutnya. Kalau ini sudah kering, maka harus dibongkar, tapi kalau masih basah, kita langsung timpa dengan pasta yang baru. Sama seperti tadi, ini dibuka, dibersihkan dulu. Kemudian harus sampai bersih. Tempelkan lagi, himpitkan saja terhadap ubin yang sudah ada. Jadi pedomannya ada dua. Pedoman ini ada yang horizontalnya, yang vertikalnya ikut ke ubin yang sudah terpasang. Sampai kondisinya betul-betul rata sesuai dengan yang sudah dipasang. Jangan lupa untuk mendapatkan siar yang ketebalan siar yang sama, kita ganjal dengan menggunakan paku yang kecil. Menghindari turunnya ubin, sama seperti tadi, kita pasang bagian bawahnya menggunakan paku yang 4 cm. Oke, berikutnya pasang yang ke samping terus sampai mencapai sesuai dengan rencana. Untuk saat ini saya peragakan cukup sampai 4 saja. Jangan lupa ganjal terus. Selesai, karena rencananya sampai 4 selesai. Kemudian Anda bersihkan, karena di samping ini tidak akan pasang lagi. Ambil pastanya. Kemudian setelah itu benang pedoman ini yang vertikal dan horizontal sebenarnya sudah tidak dipakai. Tapi kalau misalkan masih ragu, takut ada yang lepas, tinggalkan saja benang seperti ini kalau masih ragu. Tapi kalau misalkan yakin, Anda boleh buka karena pedoman yang ini sudah tidak jalan. Baik, kalau sudah selesai jalur vertikal satu baris, jalur horizontal satu baris, maka kita tinggal mengisi bagian tengahnya. Ini anggap saja satu dinding sudah penuh. Jadi akan masang bagian tengah ini. Bagian tengah ini pedomannya hanya mengandalkan pasangan ubin dinding yang sudah dipasang. Pedoman yang horizontalnya pinggiran ini terus semuanya. Kemudian bagian yang vertikalnya adalah ini. Dengan catatan pada pasangan yang awal ini betul-betul harus tepat. Berikutnya seperti biasa sebelum dipasang ini bersihkan dulu. Kalau kondisi adukannya atau pasangnya tidak mengering, dikerok saja.
masukkan lagi supaya terpakai. Kemudian setelah itu ambil pasta, pasang selalu di bagian pojok. Perhatikan, pasta yang ditempelkan harus membuat alur. Kemudian bersihkan dulu bagian pinggiran ini, kemudian pasang ubinnya. Setelah itu ganja baik bagian atas maupun bagian bawah ini. Atau bagian samping ini. Oke. Berikutnya boleh ke atas, boleh ke samping, atau boleh vertikal atau boleh horizontal. Karena pedomannya kita sudah mempunyai bentuk L tadi di awal. Bersihkan tengahnya, kemudian pasang. Ingat, memukulnya jangan terlalu keras, tidak besar. Kemudian ganjal lagi untuk mendapatkan nut atau siarnya yang sama tebal. Pasang lagi ke atas. Saya ngambil jalurnya, jalur yang vertikal dulu masangnya. Tambahkan lagi supaya penuh bagian atasnya. Bersihkan. Kemudian pasang ubin sini. Ganja lagi. Biasanya permasalahan yang terjadi karena ubin yang kita gunakan adalah banyak yang ketidaksesuaian atau kecocokan setiap ukuran ubin. Karena dalam satu dus kemungkinan juga ada perbedaan, terutama ubin-ubin yang berkualitas rendah. Karena yang namanya ubin ada KW1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya kalau menggunakan ubin usahakan untuk mempermudah pemasangan menggunakan yang kualitas baik atau kualitas utama. Oke, itu jadi tinggal lanjutkan ke samping dan ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, ke atas sampai ini penuh. Berikutnya ini sudah selesai terpasang semua. Terakhir dari sini paku-paku yang kita pasang sebagai pengganjal kita cabut semuanya. Hati-hati nyambungnya, kalau terlalu keras biasanya ikut kecabut juga ubinnya. Ini agak sedikit diputar, kemudian ditarik. Ini paku bisa digunakan lagi untuk pekerjaan berikutnya ataupun pekerjaan lainnya. Oke, lanjut sampai semuanya paku-paku ini tidak lagi terpasang.
karena kalau terpasang seolah ini belum selesai. Kalau khawatir bagian yang bawah, biarkan dulu. Ya. Kemudian, kalau yakin sudah tidak berubah lagi, ini pun boleh dicabut. Lebih hati-hati lagi karena ini pakunya sampai ke plesteran. Yang tadi hanya di pasta kapu. Pakunya lagi bisa kita gunakan lagi. Kemudian benang pun kita copot kalau betul-betul sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya gunakan. Cabut sama benangnya seperti ini. Sesuai dengan kemauan. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hitam dan seterusnya. Kalau ini sudah terisi penuh, kita kerok bagian permukaannya dengan menggunakan skarap ini. Biarkan dulu, biar kering. Kemudian bagian sampingnya juga diisi, bagian ini diisi sampai kondisinya rapi. Ingat, jangan sekali-kali mengisi dengan ditekan dengan telunjuk untuk menghindari terjadinya iritasi kulit. Ini juga diisi, dirapikan. Ini diisi jika pekerjaannya hanya segini. Terus seperti ini. Termasuk juga bagian bawahnya. Setelah selesai kita langsung bersih-bersih saja. Ininya dilap semuanya sampai bersih. Kalau masih ada yang keras, kita bisa menggunakan keras tadi. Harus sampai bersih seperti ini. Jadi nanti kita lihat ini. Jadi hanya bagian natnya saja yang terisi, jangan sampai melebar seperti ini. Ini pun sama. Ini hanya natnya saja yang terisi. Lakukan sampai ini selesai semua, termasuk bagian pinggirnya dibersihkan. Tarik, tekan beberapa kali, baru ganjal paku, kemudian ditekan sekaligus.